Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama yang dimuliakan Allah, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru, para siswa-siswi MI Asy-Syafi'iyah beserta wali murid, dan para pendengar Kultum Rahmatan yang dirahmati Allah. Tiada kata yang indah dan tutur yang mulia untuk mengawali perkataan saya selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Tak lupa, marilah kita sanjungkan solawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kelak kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir. Amin. Tanpa terasa kita sudah ada di gerbang hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada di depan pintu masuk hari-hari terbaik di bulan suci Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Grand finalnya Ramadan. Ini adalah puncak-puncaknya Ramadan. Rasulullah bersabda, wa innamal a'malu bil hawatim, yang artinya sesungguhnya amal ibadat tersebut tergantung detik-detik terakhir. Hadis riwayat Bukhari. Amal ibadah itu tergantung bagaimana kita menutup kehidupan, bagaimana kita menuntaskannya di dalam kehidupan kita. Seseorang yang semangat beribadah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, lalu tersungkur di hari ke-21, hari ke-28, hari ke-29, maka dikhawatirkan dia tidak mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Ini adalah hari-hari terbaik. Ini adalah hari-hari yang dimuliakan para sahabat, para tabi'in, para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Usman berkata, mereka atau para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kita terdahulu mengagungkan 30-an hari. 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan 10 hari awal bulan Muharram. Para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kita terdahulu itu memuliakan 3 fase, yang sefase berisi 10 hari. Dan yang pertama adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Pendengar Kultum Rahmatan yang dirahmati Allah, oleh karena itu ada beberapa tips agar kita bisa sukses di 10 hari ini. Ada beberapa kiat yang dijelaskan oleh para ulama agar kita benar-benar bisa memaksimalkan hari-hari terakhir kita dengan Ramadan. Pertama, perbanyak istighfar. Di hari-hari ini atau di jam-jam ini,
Sebelum kita memasuki 10 hari terakhir, perbanyaklah istighfar. Saya yakin Anda sudah mengiringi setiap hari di Ramadan dengan memperbanyak istighfar. Di detik-detik ini, di waktu-waktu ini, tambah lagi minta ampun dari Allah, minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita terjatuh di 10 hari terakhir, yang membuat kita gagal, yang membuat kita malas baca Al-Quran di hari-hari terakhir, yang membuat kita tidak semangat dalam melakukan tarawih atau qiyamul lail, salah satunya adalah dosa kita. Pendengar Kultum Rahmatan yang dirahmati Allah, perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Maka rasakan sendiri bagaimana kita akan lebih nyaman dalam beribadah. Kita akan lebih ringan dalam membaca Al-Quran atau qiyamul lail dan berzikir di 10 hari terakhir ini, karena Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kiat yang kedua, bertawakal kepada Allah. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan, atau Allah akan wujudkan keinginan kita. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Ketika kita memasuki 10 hari terakhir ini, dengan mengharap pertolongan dari Allah, dengan bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menginginkan mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah akan wujudkan hal tersebut. Kiat yang ketiga, husnudon kepada Allah. Marilah kita memasuki 10 hari terakhir dengan husnudon atau berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan taufik kepada kita jika kita meminta. Allah akan membuat kita mendapatkan Lailatul Qadar dan sukses menutup Ramadan tahun ini dengan husnul khotimah jika kita benar-benar berusaha dan berdoa husnudon kepada Allah. Allah berfirman dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Kalau prasangka itu baik, maka hasilnya akan baik. Kalau prasangka itu buruk, maka hasilnya pun buruk. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Jika kita masuk di 10 hari terakhir dengan beristighfar, maka Allah tidak akan membuat kita lemah beribadah. Ketika kita masuk 10 hari terakhir dengan bertawakal, Allah akan memudahkan kita. Apabila kita bersemangat, maka Allah akan berikan kemudahan. Dan bagi kita yang merasa banyak dosa di 20 hari sebelumnya, bagi kita yang merasa tidak maksimal di 20 hari sebelumnya, bagi kita yang merasa banyak lalai di 20 hari sebelumnya, husnudon kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Kalau kita bertekad memperbaiki, kita beristighfar dan kita bangkit, maka Allah akan memberikan kesempatan untuk menutup Ramadan ini dengan husnul khotimah. Kesempatan itu masih terbuka, pintu itu belum tertutup, masih ada 10 hari lagi. Jangan down, jangan menyerah sebelum berperang, jangan menyerah sebelum peluit tanda berakhir pertandingan ditiupkan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada kesempatan untuk bangkit, masih ada kesempatan untuk berubah, masih ada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita akan memasuki puncak-puncaknya Ramadan. Kita akan memasuki partai finalnya Ramadan.
Keluarkan seluruh potensi kita, keluarkan seluruh tenaga kita, keluarkan seluruh kemampuan kita. Raihlah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Raihlah husnul khotimah di bulan suci Ramadan. Ingat, kesalahan, kekurangan, kekhilafan, kemaksiatan yang kita lakukan selama 20 hari ini masih bisa berakhir manis karena Nabi bersabda, sesungguhnya amal ibadah tersebut tergantung hasil akhirnya. Begitu juga dengan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir ini adalah partai final. Dan kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di partai final. Semoga 10 hari terakhir bulan Ramadan kita bisa memenangkan partai final ini. Sehingga kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan Lailatul Qadar, dan mendapatkan husnul khotimah. Amin. Demikian materi kultum Ramadan tentang kiat-kiat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga kita tambah semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan amalan lainnya. Dengan ucapan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan. Akhir kata, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.